Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan membaca kitab yang masyhur dengan judul Adabul Masyi ila Shalah, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sampai kita kepada ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, thumma yaqra'u al-basmalata sirran. Kemudian setelah kita kemarin baca, imam dan makmum membaca amin. Setelah selesai membaca amin, maka imam membaca basmalah dengan sirran, dengan pelan. Semua kemudian yaqra'u suratan kamilatan. Kemudian imam membaca surat yang sempurna, yaitu demikian juga kalau kita salat sendirian, surah kamilah, surat dengan sempurna. Qala wa yujzi'u, dan juga cukup. Ya, dia ayat ini yaqra'u ayah, cukup dia membaca satu ayat. Yang aula, yang lebih utama baca surat sempurna, tapi juga wajzi'u ayatun. Illa anna, hanya saja Ahmad rahimahullahu ta'ala, jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, istahabba, menganjurkan, menyenangi untuk ayat tersebut yang dibaca setelah ayat itu antakuna tawilatan, ayat yang panjang. Dua pembahasan terkait dengan apa yang kita baca tadi, saya ulangi. Kata beliau, thumma yaqra'ul basmalata sirran. Kemudian setelah imam membaca waladhdallin, kemudian imam dan makmum membaca amin, kemudian imam membaca basmalah sirran, dengan pelan. Thumma yaqra'u suratan kamilatan, kemudian membaca surat yang sempurna. Wa yuzzi'u ayah, tapi cukup satu ayat juga. Illa anna Ahmad rahimahullahu ta'ala, hanya saja Imam Ahmad istahabba an takuna tawilatan. Ikhwan rahimakumullah, ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, thumma yaqra'u basmalah sirran, maksudnya dalam salat jahriyah, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Ya, imam membaca basmalah ketika selesai membaca Al-Fatihah dengan sirran. Sudah kita dapatkan pembahasan sebelumnya bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun mustaqillah, ayat tersendiri yang ada di awal-awal surat, al-fasilah baina suratain, yang ada di antara setiap dua surat kecuali antara Al-Anfal dengan At-Taubah. Dan juga ulama kita kecuali pada surat Saba, karena satu
bagian dan yang termasuk dalam satu ayat surat Saba adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba yang di situ tertulis Daud dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana membaca Al-Fatihah dengan basmalah sirran, demikian juga ketika selesai Al-Fatihah setelah amin, imam pun membaca basmalah dengan sirran, dengan pelan. Ya, tetap baca Bismillahirrahmanirrahim tetapi dengan pelan. Kemudian beliau rahimahullahu taala, "Tsumma yaqra'u suratan kamilatan." Kemudian membaca surat yang sempurna. Itu yang aula, yang afdal. Nanti akan kita baca apa saja yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salatnya. Yang jelas yang aula setiap rakaat itu dengan surat sempurna. Boleh juga satu surat dibagi dua, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi surat Al-A'raf dalam dua rakaat di salat maghrib. Pernah beliau sallallahu alaihi wasallam salat maghrib membaca surat Al-A'raf. Kata beliau rahimahullahu taala, dan juga cukup jadi boleh dengan membaca satu ayat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di antara beliau baca dalam salat Qabliyah Fajr, di antara beliau baca dalam salat sunnah sebelum subuh adalah satu ayat dalam surat Al-Baqarah dan satu ayat dalam surat Al-Imran. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat Qabliyah subuh setelah Al-Fatihah rakaat pertama membaca satu ayat dalam surat Al-Baqarah, kemudian di rakaat kedua membaca satu ayat dalam surat Al-Imran. Antum ingat kata para ulama kita, hukum asalnya ahkam salat sunnah dengan ahkam salat yang fardu itu sama, illa ma dallad dalil ala al-farqi bainahuma. Hukum asalnya hukum salat sunnah sama dengan hukum salat wajib, kecuali kalau ada dalil yang membedakan di antara keduanya. Apa contohnya yang sudah kita baca? Berdiri dalam salat. Al-qiyam bis salah ruknun min arkanis salah. Dalam salat wajib tidak sah seorang yang mampu berdiri dia salat dengan duduk. Kenapa? Karena al-qiyam bis salah itu ruknun min arkanis salah dalam salat fardu. Tapi dalam salat sunnah al-qiyam bis salah bukan rukun. Dengan dalil Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melakukan salat sunnah dengan duduk, salat malam karena tidak ada udzur. Kalau salat wajib tidak boleh tanpa udzur dia salat dengan duduk atau berbaring. Tidak sah orang yang mampu berdiri dia tidak berdiri dalam salatnya dalam satu wajib tanpa udzur. Tapi kalau salat sunnah walaupun tidak ada udzur boleh salat dengan duduk. Ini. Yang kedua, mungkin juga pernah kita bahas salat di atas kendaraan. Iya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilah haitsu tawajjahat bihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraan tunggangannya kemanapun arah tunggangan menghadap. Salat apa? Salat sunnah, salat tatawwu. Sehingga di akhir hadis kata beliau radhiyallahu anhu, ghaira annahu la yaf'aluha fil faraid. Tapi Rasul SAW tidak melakukannya dalam salat fardu. Sehingga hukum asalnya salat fardu, salat wajib itu tidak di atas kendaraan, ya harus menghadap kiblat, illa kecuali
kata Syalbani rahimahullahu taala, idza khasya khurujal waqt, kecuali kalau dikhawatirkan habis waktu, tidak keburu, maka baru boleh sholat di atas kendaraan. Tapi hukum asalnya ya sholat wajib tidak di atas kendaraan. Ini ikhwan rahimakumullah, saya ulangi kaidahnya, hukum asalnya ahkam, hukum-hukum dalam sholat sunnah itu sama dengan hukum-hukum sholat wajib, kecuali kalau ada dalil yang membedakannya. Dan di sini Rasulullah SAW pernah sholat sunnah qabla al-fajr, rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca satu ayat dari surat Al-Baqarah. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca satu ayat dalam surat Al-Imran. Berarti menunjukkan boleh sholat ya dengan membaca satu ayat setelah Al-Fatihah. Kan hukum asalnya sholat sunnah itu hukum asalnya hukumnya sama dengan sholat fardu, kecuali kalau ada dalil yang mengecualikannya, membedakannya. Namun kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, illa anna Ahmad rahimahullahu taala, hanya saja Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala istahabba an takuna tawilah. Beliau menganjurkan, menyenangi ayat yang dibaca itu adalah ayat yang panjang. Satu ayat tapi panjang. Seperti kata Syekh Ibrahim al-Syarah rahimahullahu taala di sini dalam syarahnya, di seperti ayat kursi. Satu ayat salah Fatihah tapi ayatnya ayat kursi. Atau satu ayat tapi ayatnya ayatud dain. Ayatud dain adalah ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, ayat yang paling panjang, atwalul ayat fil Quran adalah ayatud dain. Satu halaman. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, dan terusnya, satu halaman. Kalau satu ayat satu halaman. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, boleh satu ayat, tetapi yang dianjurkan beliau adalah dengan ayat yang panjang seperti ayat kursi atau ayatud dain. Qala rahimahullahu taala, masa berikutnya, fa in kana fi ghairi sholati fa in syaa'a jahara bil basmalati wa in syaa'a asarra. Kalau dalam salat setelah Al-Fatihah, setelah membaca amin, imam membaca bismillah dengan pelan. Tapi kata beliau, fa in kana fi ghairi shalah, kalau membaca Al-Qur'annya di selain salat, di luar salat, fa in syaa'a jahara bil basmalah. Kalau dia mau, boleh dia mengeraskan basmalah. Wa in syaa'a, kalau dia mau, asarra, boleh juga dia memelankannya. Ini kalau di luar salat. Ikhwan rahimakumullah. Tapi yang perlu diingat, yang kadang banyak terjadi kekeliruan adalah tadi Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun mustaqillah, ayat yang tersendiri yang menjadi fasilah, pemisah antara satu surat dengan satu surat lainnya. Ayat yang ada di awal setiap surat kecuali surat Bara'ah. Sehingga kalau membacanya dari tengah-tengah surat, itu cukup dengan membaca ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Itu yang masyru'. Iya, setelah membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalau dia membaca dari awal ayat, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Ya. Tapi kalau dia membaca
dari tengah-tengah surat. Nah, dia sudah sedang tadarus, sudah 1 juz misalnya, pas masuk juz yang kedua dia mulai sayaqulus sufaha'u minan nas misalnya, maka cukup dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian baca sayaqulus sufaha'u minan nas dan seterusnya. Ikhwan rahiman rahimakumullah, di antara kekeliruan yang ada adalah sebagian ketika membaca dari tengah surat dia malah membaca bismillahirrahmanirrahim tapi tidak membaca ta'awudz, yang jelas-jelas sunnah nasnya fa idza qara'atal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kata beliau, kalau membaca Al-Qur'an di luar salat, dimulai maksudnya dari awal surat, boleh dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah dan seterusnya. Boleh dengan keras. Boleh juga dia pelankan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian bismillahnya pelan, langsung baca awal surah. Itu maksud beliau rahimahullahu taala, fa in kana fi ghairi shalah fa in syaa'a jahara bil basmalati wa in syaa'a asar. Berikutnya beliau rahimahullahu taala menyebutkan bacaan-bacaan dalam salat. Kata beliau rahimahullahu taala, wa takunu suratu fil fajri min tiwalil mufassal. Surat yang dibaca dalam salat subuh, surat yang dibaca dalam salat subuh adalah min tiwalil mufassal. Sebelumnya mufassal yakni adalah ayat atau surat-surat yang pendek tetapi banyak fasalnya, banyak fasal ini ayat-ayat pendeknya. Tiwal mufassal kata beliau rahimahullahu taala, wa awwaluhu qaf. Mufassal ada tiwalul mufassal, ada awsatul mufassal, ada kisarul mufassal. Kalau secara umum surat mufassal adalah dari surat Qaf sampai An-Nas, itu surat-surat mufassal. Tiwalul mufassal kata beliau dari surat Qaf akhirnya sampai Mursalat, dari surat Qaf sampai Al-Mursalat, itu surat-surat tiwalul mufassal. Adapun awsatul mufassal dari amma yatasaalun sampai wadduha, sampai wadduha. Kisarul mufassal dari wadduha atau insyirah sampai An-Nas, itu kisarul mufassal. Kata beliau rahimahullahu taala, surat yang dibaca dalam salat subuh itu min tiwadil mufassal, yakni dari surat antara surat Qaf dengan surat Al-Mursalat, dipilih itu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuhnya membaca mi'ah atau mi'atain ayat, 100-200 ayat, sehingga dibaca adalah satu surat di antara surat-surat antara Qaf dengan Mursalat, itu tiwal mufassal. Qala rahimahullahu taala, wa takunu suratu fil fajri min tiwalil mufassal wa awaluhu Qaf. Awal surat mufassal, tiwal mufassal adalah surat Qaf. Liqauli Aus radhiyallahu anhu, satu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa tuhazzibuna al-Qur'an? Bagaimana kalian membagi Al-Qur'an? Maksudnya apa, ikhwan? Maksudnya bagaimana mengkhatamkan Quran sehingga membaginya tiap hari berapa surat?
kaifa tuhazzibuna Qur'an, bagaimana kalian membagi surat-surat dalam Quran sehingga bisa menyelesaikan khatam dalam beberapa hari. Qalu, kata para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasan. Hari yang pertama 3 surat. Wa khamsan, hari kedua 5 surat. Wa sab'an, hari ketiga 7 surat. Wa tis'an, hari keempat 9 surat. Wa ihda asrah, hari yang kelima itu 11 surat. Wa thalath asrah, hari yang keenam 13 surat. Qala, yang ketujuh adalah wa hizbul mufassal wahid. Adapun surat-surat mufassal itu dibaca dalam 1 hari. Sebelum kita baca surat apa aja, antum perhatikan. Pertama 3, kemudian hari pertama 3, hari kedua 5, ketiga 7, keempat 9, kelima 11, ke 6 13. Itu semua 48 surat. Ditambah dengan yang tidak termasuk di sini surat Al-Fatihah, yaitu menjadi 49. Berarti di malam ke-7, hari ke-7 dimulai dari surat yang ke-50. Apa surat 50? Surat ke-50 surat Qaf. Surat Qaf. Anda perhatikan. Kata beliau, aku bertanya kepada para sahabat, bagaimana kalian membaca Quran sehingga khatam dalam beberapa hari? Ternyata mereka, para sahabat, kebanyakan mereka itu menghatam Al-Quran dalam 7 hari. 7 hari. Hari pertama 3 surat, hari kedua 5 surat, hari ketiga 7 surat, hari keempat 9 surat, hari kelima 11 surat, hari keenam 13 surat, semuanya 48. Ditambah kita masuk ini Al-Fatihah 49. Berarti hari ke-7 mulai dari surat yang ke-50. Ini maksudnya. Oh, surat yang ke-50 surat Qaf. Sehingga kata beliau apa? Kata beliau tadi wa awwaluhu Qaf. Itu sisi pendalilannya. Kenapa beliau disebutkan? Ya, karena surat yang ke-50 surat Qaf. Saya pernah dengar satu penjelasan dari Syekh Muhammad Ali Adam rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan kaidah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, mereka salaf itu mengatakan dalam 7 hari dengan satu kalimat beliau, fami bisyauq. Fami bisyauq. Pertama adalah fa, yakni Al-Fatihah. Al-Fatihah tadi 3 kan, 3 itu apa tidak dihitung. Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa. Fami, fa, mim. Yang kedua mulai Al-Maidah 5 surat. Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Yang pertama 3 surat itu adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Hari keduanya Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, kemudian At-Taubah. Fami, fa, mim, ya, yaitu surat Yunus. Surat Yunus. Surat Yunus tadi 3, 5, 7. Hari ketiga 7. Yunus, Hud, Yusuf, Ra'ad, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl. Terus sampai akhirnya di hari yang ke-7 dimulai dengan surat Qaf sampai akhir. Itulah amalan salafun saleh, mereka menghatam Al-Quran kebanyakan mereka dengan 7 hari khatam. Qala imamullahu ta'ala, kata beliau, intinya pembahasan medisnya adalah bahwasanya yang dibaca ketika salat subuh dengan
tiwalul mufassal. Apa tiwalul mufassal? Adalah surat-surat yang ada di antara Qaf dengan Al-Mursalat. Itu surat tiwalul mufassal. Qala rahimahullahu ta'ala, kata Imam Syekh Muhammad bin Abdul rahimahullahu ta'ala, wa yukrahu an yaqra'a fil fajri min kisarihi, dan dimakruhkan, tidak disenangi membaca dalam salat subuh dengan kisarul mufassal. Tadi kisarul mufassal antara ad-duha dengan an-nas, sebagai menyatakan dari al-insyirah sampai an-nas. Qala min ghairi udhrin, ketika sedang mukim tidak ada uzur, dimakruhkan seorang imam membaca ayat-ayat surah-surah pendek dari kisah mufassal, surat ad-duha sampai an-nas, kecuali kata beliau ada uzur. Apa uzurnya? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kasafarin wa maradin wa nahwihima, kecuali ia sedang safar, kita satu mobil singgah suatu tempat, salat subuh berjamaah. Kalau dalam safar, imamnya baca pendek, walaupun dengan surat ya Al-Qari'ah, At-Takatsur, boleh karena udzur safar. Atau kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa maradin, atau dengan sebab sakit, sedang salat sendirian, munfarid karena sakit, tidak bisa ke masjid, salat di rumah, salat subuh. Kalau sedang sakit maka boleh membaca kisarul mufassal, surat-surat yang ada di antara surat Wad-Duha dengan An-Nas. Qala rahimahullah, pernah Rasulullah SAW ketika dalam safarnya membaca Al-Zalzalah, membaca surat Al-Zalzal dalam safarnya salat subuh. Qala rahimahullah ta'ala, wa yaqra'u fil maghribi min kisarihi, dan imam dengan Farid membaca dalam salat maghrib min kisarihi, yakni dari surat-surat kisarul mufassal. Saya ulangi, kisarul mufassal dari Wad-Duha sampai An-Nas, surat-surat di antara itu. Tiwalul mufassal dari Qaf sampai Al-Mursalat. Wasatul mufassal dari Amma Yatasaalun sampai Wad-Duha. Kisarul mufassal dari Ad-Duha atau Insyirah sampai An-Nas. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yaqra'u fiha badal ahyan, dan boleh kadang-kadang membaca min tiwarihi, boleh kadang-kadang di salat maghrib membaca kisarul, saulangi, tiwalul mufassal, boleh kadang baca Qaf, kadang baca Wat-Tur, kadang baca Al-Mujadilah, kadang baca Al-Hasyr, kadang-kadang. Kenapa kata beliau? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a fiha bil A'raf, karena pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat maghrib dengan surat Al-A'raf. Pernah beliau, iya, alhamdulillah pernah, kami juga di Yaman dulu pernah imamnya baca ya hampir menjelang Isya selesainya, dengan tartil baca dari salat maghrib, baca Al-A'raf dalam 2 rakaat, itu hampir Isya selesai. Pernah Rasul lakukan membaca surat Al-A'raf dalam salat maghrib, sehingga hukum asalnya dengan kisar mufassal, ayat-ayat pendek, tapi boleh kadang-kadang dengan yang panjang. Juga kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqra'u Wat-Tur fi salat maghrib. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat Wat-Tur dalam salat maghrib. Wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Itulah awal mula beliau mulai beriman ketika mendengar bacaan surat At-Tur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa yaqra'u fil bawaqi, adapun dalam salat lain, salat Isya, salat Zuhur, salat Asar, min awsatihi, dibaca di salat tadi dari awsatul mufassal, yakni surat-surat yang ada di antara
amma yatasaalun dengan wadduha. Illam yakun udhrun, jika tidak ada udzur, wa illa qara'a bi aqsara minhu. Tapi kalau ada udzur maka baca yang lebih pendek dari awsatul mufassal. Kesimpulan ikhwan rahimakumullah, tadi kata beliau setelah membaca amin, imam berhenti sejenak, menarik nafas, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim dengan pelan, kemudian dia membaca surat dengan sempurna, itu yang afdal. Tapi kalau membaca satu ayat juga boleh, karena pernah dilakukan Rasulullah SAW, walaupun Imam Muhammad menyatakan yang aula ayat yang panjang. Apa yang dibaca, surat-surat yang dibaca, hukum asalnya kalau salat subuh, surat-surat yang ada di antara surat Qaf dengan surat Al-Mursalat. Surat-surat yang ada di antara Qaf dengan Al-Mursalat, tiwalul mufassal. Salat maghrib hukum asalnya membaca Qisarul Mufassal, surat-surat yang ada di antara Wadduha dengan An-Nas. Salat lainnya Isya, kemudian Zuhur, Asar membaca Awsatul Mufassal, surat-surat yang ada di antara amma yatasaalun dengan Wadduha. Makanya Rasulullah SAW membaca di dalam salat Isya dan mengajarkan Muadz bin Jabal untuk membaca Wasyamsi, Al-Ghasyiyah dan yang lainnya. Tapi itu kalau tidak ada udzur. Kalau ada udzur boleh membaca yang lebih pendek dari itu. Yang jelas kalau kita ingin tahu lebih banyak apa dibaca Rasul dalam salat-salatnya, Syalbani rahimahullah dalam sifat salat Nabi menyebutkan bacaan Rasul di setiap salat di akhir-akhir atau di pertengahan sifat salat Nabi. Berikutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, wala ba'sa bijahri imra'atin fil jahriyati illam yasma'ha ajnabi. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wala ba'sa, tidak mengapa, bijahri imra'atin fil jahriyah, tidak mengapa seorang perempuan mengeraskan bacaan dalam salat jahriyah, illam yasma'ha ajnabi, selama suaranya tidak didengar oleh seorang yang bukan mahramnya. Dia salat di rumah atau mungkin berjamaah di masjid, di musala banat misalnya, maghrib, isya, subuh, boleh keraskan suaranya, tapi dengan catatan tidak ada ajnabi, tidak ada laki-laki yang bukan mahram di sekitarnya, jangan sampai terdengar oleh laki-laki yang bukan mahram. Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syarah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, saya bacakan dalam syarahnya, wa bi'ibaratin ukhra, dengan ungkapan lain yang lebih mudah dipaham, kata beliau, al-mar'atu tusirru, seorang wanita itu memelankan bacaannya, la yasmauha illa dzul mahram, tidak ada boleh yang mendengar suara dia, bacaan dia, kecuali laki-laki yang merupakan mahramnya. Fala tujhir, jangan dia mengeraskan suaranya sampai terdengar oleh laki-laki yang bukan mahram. Li'annaha aurah, karena wanita adalah aurat. Wa sautuha sababun lil iftitani biha, dan suara wanita adalah sebab, seorang laki, suara wanita adalah sebab seorang laki terfitnah dengannya. Sehingga hukum asalnya, kalau ada tidak laki-laki boleh mengeraskan, kalau tidak laki-laki yang bukan mahram boleh mengeraskan, tapi ketika ada laki-laki yang bukan mahram dia memelankan, tidak sampai memperdengarkan suaranya. Qala
Kata Muhammad bin Ibrahim al-Syarih rahimahullahu taala, kata beliau, kullu dzakarin fa huwa majburun ala hubbin nisa wa hubbi aswatihin. Kata beliau, karena semua laki-laki itu diberi kodrat senang kepada wanita dan senang mendengar suara wanita, sehingga kalau ada laki-laki bermahram dia tidak diperkenankan mengeraskan suaranya walaupun dalam salat maghrib, isya ataupun subuh, salat jahriyah. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, wal mutanaffilu fil lail yura'il maslahah fa in kana qariban minhu man yata'adha bi jahrihi asarra wa in kana mimman yastami'u lahu jahara wa in asarra fi jahrin aw jahra fi sirrin bana ala qiraatihi. Kata beliau rahimahullahu taala, seorang yang salat sunnah di malam hari, salat malam, salat tahajud atau salat witir, bagaimana? Apakah dia baca dengan jahar keras atau sir atau pelan? Kata beliau rahimahullahu taala, wal mutanaffil fil lail, seorang yang salat sunnah di malam hari itu yura'il maslahah, dia hendaknya memperhatikan maslahat. Sebelum saya lanjutkan, ada satu syarah penting dari Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syarih rahimahullahu taala. Kata beliau, yura'il masalah, maksudnya kata beliau rahimahullah adalah maka aslah yaf'alu. Seorang salat malam, salat sunnah di malam hari, dia lakukan apa yang paling bermaslahat. In kana fil jahri maslahatun fa jahar. Kalau seandainya menurut dia mengeraskan suara itu lebih bermanfaat, maslahat, membuat lebih fokus, menghilangkan ngantuk, maka keraskan suaranya. Qala, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syarih rahimahullah, kata beliau, wal ghalibu anna jahra idza lam yu'dhi an-niyam ansyat. Dan seringnya meraskan suara ketika salat malam itu, kalau tidak mengganggu orang-orang sedang tidur, meraskan suara ketika salat malam itu lebih mendatangkan semangat. Ya, lebih bisa fokus, lebih bisa perhatian dengan bacaan, ya bisa lebih menghilangkan ngantuk. Kata beliau, kama qala Umar radhiyallahu anhu, sebagai dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atrulu asy-syaitan wa aukhidhu al-wasnan. Kata beliau, aku meraskan suara ketika salat malam itu dalam rangka mengusir syaitan dan dalam rangka membangunkan orang-orang yang tidak nyenyak tidurnya, tidak ganggu. Karena memang dia sudah tidak nyenyak, yang mestinya bangun salat dengar suaranya bangun untuk salat malam. Kata beliau, meraskan suara ketika salat malam itu dilakukan untuk mengusir syaitan dan untuk membangunkan orang-orang yang sudah tidak nyenyak tidurnya. Itu masalahnya. Tetapi kata beliau rahimahullahu taala, kata Syekh Muhammad bin rahimahullahu taala, fa in kana qariban minhu man yata'alla bi jahrihi asarra. Tapi kalau ternyata di dekat dia ada orang-orang yang akan terganggu kalau dia baca dengan kencang dan keras. Misal tidurnya sedang nyenyak-nyenyaknya, seharian capek, ya dia mungkin sudah sholat witir sebelum tidur, sedang pules, maka jangan diganggu dengan suara keras. Atau di dekat dia ada orang sedang sakit,
yang butuh istirahat yang cukup. Kalau ada di dekat dia orang-orang yang akan terganggu dengan bacaan kerasnya, kata Syekh rahimah, maka asarra, pelankan walaupun salat malam. Qala rahimahullahu ta'ala, wa in kana mimman yustama'u lahu jahra. Kalau dia adalah orang yang hendak didengar bacaannya, maka dia keraskan. Misalnya kadang boleh kita sholat malam berjamaah, kadang. Tapi Rasulullah SAW pernah berjamaah dengan Ibn Abbas dan Hudzaifah. Ketika dia menjadi imam, mengimami anaknya atau istrinya, maka dikeraskan. Kalau in kana mimman yustama'u lahu jahra. Ikhwan rahimakumullah, Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala memberikan kaidah kepada kita. Kata beliau rahimahullah hafizahullah taala, hukum asalnya salatul lail, salat fil lail itu jahr. Hukum asalnya salat fil nahar itu sir. Illa ma dallat dalil alaih, kecuali kalau dalil yang mencualikannya. Seperti apa? Salat Jumat. Salat Jumat siang tapi kita baca dengan keras. Apa contohnya lagi? Salat apa? Gerhana matahari siang, baca keras. Salat Id, tapi hukum asalnya salat malam dengan jahar, salat siang itu dengan pelan, hukum asalnya, kecuali kalau ada dalil yang mencualikan. Pembahasan sekarang kata beliau rahimahullah ta'ala, wa in asarra fi jahrin au jahara fi sirrin. Ini pembahasannya adalah kalau seorang keliru yang seharusnya di salat jahriyah dia baca pelan. Ya, setelah misalnya baca amin, bismillahirrahmanirrahim, baca pelan. Ya, beberapa ayat. Baru ingat, ini kok ketika salat malam, salat maghrib atau isya atau subuh pelan, harusnya kan keras. Itu maksudnya. Ini maksud beliau apa? Wa in asarra fi jahrin. Kalau dia membaca pelan di salat yang harusnya sunnahnya jahar. Itu maksudnya. Au jahara fi sirrin. Atau dia membaca keras yang seharusnya di salat-salat yang sir. Salat duhur atau misalnya sedang salat duha, iya, dia baca beberapa ayat keras. Bagaimana? Qala kata beliau rahimahullahu taala, bana ala qiraatihi. Dia tetap melanjutkan, iya, tidak perlu mengulang dari awal. Contoh, dia salat misalnya lagi sedang sakit di rumah, salat maghrib kan jahar. Tapi kita lupa setelah baca amin, baca pelan, bismillahirrahmanirrahim, pelan, dengan pelan baca qul birabbinnas malikin nas. 3 ayat baca pelan, baru ingat, oh kan saya akan sholat duhur, sholat maghrib kan keras. Bagaimana? Apakah diulang dari awal an-nas atau udah lanjutkan aja? Sekarang yang sisa baca dengan keras. Kata Syekh rahimahullahu taala, bana ala qiraati, maksudnya lanjutkan, tidak perlu ngurang dari awal. Itu maksud beliau rahimahullahu taala. Atau jahara fi sirrin, sedang salat duha, iya, dia baca beberapa ayat awal surat Al-Bayyinah misalnya dengan keras. Baru ingat, oh ini kan salat duha, harusnya pelan. Bagaimana? Tidak perlu diulang dari awal, lanjut. Itu maksud ucapan beliau rahimahullahu taala, wa in asarra fi jahrin au jahara fi sirrin bana ala qiraati. Tetap lanjutkan, tidak perlu mengulang dari awal. Ya, yang lupa biarkan, lanjutkan surat yang sedang dibaca sampai akhir. Berikutnya pembahasan berikutnya kan rahimakumullah. Kata beliau, wa tartibul ayati wajibun li'annahu bin nas wa tartibus suwari bil ijtihad
fi qauli jumhuril ulama. Susunan ayat-ayat di dalam surat itu wajib. Seperti sudah kita baca ketika membahas masalah Fatihah. Li'annahu bin nas. Ya, tidak boleh ketika baca surat An-Nas misalnya langsung dari Bismillahirrahmanirrahim Malikin Nas baru baca Qul a'udzu birabbin nas. Iya. Tartibul ayat itu tauqifi, tidak boleh rubah-rubah. Sebagaimana Al-Fatihah sudah kita baca, tidak boleh seorang tiba-tiba setelah Bismillahirrahmanirrahim membaca Ar-Rahmanir-Rahim baru kemudian baca Alhamdulillah, haram. Tartibul ayat itu tauqifi, tidak boleh dirubah-rubah. Adapun kata beliau rahimahullahu taala, tartibus suwar, adapun urutan surat dalam mushaf itu berijtihad. Adalah ijtihadnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bi qauli jumhuril ulama. Iya. Kata Syekh Muhammad, sehingga apa? Boleh dalam salat kita membaca misalnya rakaat pertama baca An-Nas, ya, rakaat kedua baca Al-Bayyinah misalnya, enggak masalah. Atau boleh kita baca ketika membaca Quran ingin ya membaca surat misalnya Al-Bayyinah, saya itu baca surat Al-Mursalat. Tidak mesti urutan. Tartibus suwar itu berijtihad. Adapun ayat tauqifi, tidak boleh robah-robah ayat dari tempatnya di satu surat. Itu maksud beliau rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala wa min dalili jawazihi, di antara dalil yang menunjukkan bolehnya membaca surat tidak berurutan, majaa fi salati Hudzaifah radhiyallahu anhu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah apa yang datang dari kisah Hudzaifah radhiyallahu anhu yang salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam. Qala, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, iftataha surat Al-Baqarah. Beliau baca Al-Fatihah kemudian baca Al-Baqarah. Thumma iftataha surah An-Nisa. Dari Al-Baqarah langsung baca An-Nisa, loncat. Qala thumma iftataha surat Ali Imran. Salat Nisa baru baca Ali Imran, balik lagi. Tidak berurutan. Ini menunjukkan apa? Tartibus suwar itu berijtihad, bukan tauqifi. Itu pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam bishawab. Bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.